Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Restu Faiza dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan teknik gempa, dan saya akan menyampaikan tentang gelombang gempa bumi ya. Nah, jadi sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya pada materi sebelumnya, yaitu terkait dengan perambatan gelombang gempa ya. Bila terjadi gempa pada suatu titik ya di dalam dalam bumi ya, yang pada titik terjadinya pelepasan energi itu, maka gelombang akan merambat ke segala arah ya. Nah, gelombang akan merambat ke segala arah hingga sampai ke permukaannya, dari sampai ke hard rock sampai ke soft layer. Nah, di sini maka akan terjadi gelombang ya, gelombang sampai ke permukaan nanti juga akan dirambatkan secara horizontal sampai kepada bangunan yang kita punyai ya. Nah, oleh karena itu kita akan mengenal ada gelombang badan. Gelombang badan adalah gelombang yang merambat dari sumber gempa, yang merambat dalam bumi sampai ke permukaan. Kemudian ada juga yang disebut dengan gelombang permukaan. Gelombang permukaan itu adalah gelombang yang merambat secara horizontal di permukaan bumi. Ya. Kedua-duanya ini bisa mengakibatkan dampak atau memberikan dampak kerusakan pada bangunan. Ya. Tetapi sebenarnya kita bisa mensiasati ya, ataupun bisa ketika kita mengetahui bagaimana gelombang itu, maka kita bisa menggunakan atau melakukan mitigasi dengan baik. Secara struktural maka kita bisa membagi gelombang gempa ini, yaitu yang disebut dengan seismic waves, itu terdiri dari gelombang badan atau body wave dan gelombang permukaan ya. Ini ini namanya surface wave ya. Jadi gelombang badan adalah gelombang yang merambat dari sumber gempa sampai ke permukaan, sedangkan gelombang permukaan adalah gelombang yang merambat secara horizontal di permukaan. Nah, ternyata gelombang badan pun ini masih terdiri dari dua macam. Ada yang disebut dengan gelombang primer atau biasa disebut dengan P wave, ada juga gelombang sekunder atau S wave. Berdasarkan namanya kita sudah bisa mengira bahwa gelombang primer dan gelombang sekunder ini jalannya berurutan ya. Yang pertama adalah gelombang primer, kemudian di belakangnya ada gelombang sekunder. Tapi masing-masing gelombang ini memiliki karakter yang berbeda. Kemudian di permukaan juga ada namanya gelombang love atau L wave dan gelombang relief atau R wave. Kedua gelombang ini juga sama-sama berjalan di permukaan, tetapi memiliki pola yang berbeda. Nah, sekarang karena memiliki perbedaan, karakteristiknya juga berbeda dan sifat perusaknya juga berbeda. Coba kita lihat, kalau kita lihat di dalam peta potongan bumi ya. Ketika terjadi gempa bumi, di sini adalah titik epicenter gempa bumi, maka ada gelombang-gelombang yang dipancarkan ke seluruh, baik ke permukaan maupun sampai menembus ke lapisan bumi yang sebaliknya ya, yang di ujung satunya ya. Nah, ternyata tidak semua gelombang itu bisa sanggup menembus bumi ini ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, maka gelombang S ini dia yang berwarna hijau, dia tidak bisa menembus. Ketika dia bertemu dengan inti bumi, maka dia akan berhenti. Tetapi dia akan menyebar ke samping, ke kanan, dan ke kiri ya. Sehingga yang sampai di permukaan nanti ada gelombang P dan gelombang S, dan kemudian akan disalurkan secara horizontal menjadi gelombang permukaan ya. Gelombang P dan gelombang S, yaitu gelombang primer dan sekunder tadi, disebut dengan gelombang badan. Kenapa dinamakan gelombang badan? Karena ada di dalam tubuh bumi ya. Karena dia medianya itu ada di dalam tubuh bumi. Nah, jadi gelombang badan itu terdiri dari gelombang primer dan gelombang sekunder. Sedangkan untuk gelombang permukaan atau surface wave ya, ini
merupakan gelombang yang jalannya itu horizontal ya, jalannya horizontal di atas permukaan bumi ya. Dia memiliki dua macam, yaitu gelombang Love dan gelombang Rayleigh ya. Nah, gelombang Love dan gelombang Rayleigh ini juga memiliki perbedaan, memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dampak kerusakannya pun juga akan berbeda ya. Coba kita lihat animasi ini menggambarkan gelombang primer ya. Adalah gelombang badan ya. Dia merambat di dalam permukaan bumi. Kalau kita lihat pergerakannya, dia maju-maju gitu ya. Memiliki arah perambatan gelombangnya itu searah dengan jalannya gelombang tadi ya. Nah, karena arahnya seperti ini, maka gelombang primer itu memiliki kecepatan yang tinggi. Karena arahnya maju terus, maka dia memiliki kecepatan hingga 330 meter per second di udara dan 1450 meter per second di air dan 5000 meter per second di granit. Jadi ini salah satu cirinya, gelombang P ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi karena geraknya yang seperti itu ya, geraknya itu memiliki arah gerakannya itu searah dengan rambatannya, maka dia tidak bersifat merusak. Jadi ketika BMKG memiliki alat yang diletakkan di atas permukaan tanah keras ya, itu ketika ada gempa di suatu titik, gelombang merambat yang pertama kali menyentuh alat itu adalah gelombang primer. Dan gelombang primer itu tidak merusak ya. Kemudian baru berikutnya diikuti oleh gelombang sekunder. Jadi gelombang sekunder itu kecepatannya 60% ya dari gelombang primer. Artinya gelombang primer sudah sampai, gelombang sekunder itu baru menyusul gitu. Sehingga sebenarnya BMKG itu sudah mendapatkan informasi ketika gelombang primer itu menyentuh alat, oh ada gelombang gempa, tetapi tidak merusak karena ini adalah gelombang primer. Akan diprediksi bahwa dalam beberapa detik kemudian itu akan ada gelombang sekunder. Gelombang sekunder ini sifatnya merusak. Cuman jarak antara primer sama sekunder ini sangatlah pendek ya, tidak sampai 1 menit ya, 1 menit lah. Nah, sebenarnya di negara-negara maju ini sudah bisa digunakan sebagai early warning system ya. Jadi ketika ada gelombang primer terkonfirmasi ada gelombang primer, maka otomatis dia akan dihubungkan dengan channel-channel ke listrik ya, kemudian ke pembangkit listriknya, kemudian pembangkit nuklirnya, sehingga ketika ada gelombang primer itu sudah terkonfirmasi, maka otomatis listrik akan mati ya. Jadi beberapa kejadian kalau mungkin di Jepang ya, itu ketika ada gempanya belum terasakan, listriknya sudah mati duluan ya. Nah, ini bisa dicegah adanya efek-efek tersier ya, akibat gempa itu kan bisa kebakaran, kemudian bisa emisi gas karbon dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dicegah dengan adanya ini ya. Tapi kalau untuk evakuasi manusianya kayaknya tidak mungkin, karena 60 detik kemudian itu gempa gelombang sekundernya itu akan menyusul, dan inilah yang akan merusak. Sehingga kalau 60 detik kita gunakan untuk evakuasi nampaknya tidak akan cukup ya. Nanti baru panik sudah akan datang. Nah, ini mungkin sampai sekarang gempa belum bisa diprediksi kedatangannya. Nah, sebenarnya ini bisa diupayakan lah digunakan untuk early warning system ya. Jadi gelombang sekunder inilah yang merusak, karena kalau kita lihat arah particle motionnya itu ya, arah gerakan partikelnya itu naik turun ya. Kalau tadi gelombang primer itu maju gitu, kalau ini naik turun. Karena dia harus naik turun, maka percepatannya menjadi lebih rendah lah, kira-kira seperti itu. Tetapi efeknya pada bangunan itu akan sangat merusak. Nah, itu adalah gelombang primer dan gelombang sekunder yang merupakan gelombang badan yang dia bergerak di dalam bumi. Kemudian sampai ke permukaan, gelombang tadi akan diteruskan ke arah horizontal ya, menjadi gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan ada dua ya. Tadi yang pertama adalah gelombang love atau love wave.
ini kalau kita lihat arah particle motionnya kanan kiri gitu ya. Jadi ini ke kanan kiri. Nah ini kalau terjadi di tanah di mana kita memiliki bangunan, maka ini juga akan sangat rawan ya. Bangunan kita seperti ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri ya. Apalagi bangunan yang memiliki bentang yang sangat panjang, maka ujung satu dan ujung satunya itu akan digerakkan pada arah yang berlawanan ya, sehingga ini akan menimbulkan kerusakan ya. Baloknya patah, kolomnya patah dan seterusnya, dan ini bisa mengakibatkan keruntuhan. Kemudian gelombang permukaan yang satunya lagi adalah gelombang rileks. Gelombang rileks ini juga nggak kalah bahayanya ya, karena dia gerakannya memutar ya. Particle motionnya ini kalau kita lihat itu seperti menggulung ya. Nah jadi inilah yang terjadi ketika kalau adik-adik main ke daerah Potrobayan, di situ adalah daerah epicentrum gempa Jogja pada tahun 2006 ya. Coba adik-adik bertanya dengan masyarakat yang ada di situ, mereka akan cerita ketika terjadi gempa itu mereka tidak akan kuat berdiri, dan ketika jatuh dia akan melihat benar itu tanah yang ada di depan mereka itu menggulung-gulung ya. Jadi kemungkinan ini gempanya gelombangnya adalah gelombang rileks ya. Jadi seperti karpet digulung-gulung gitu ya, menggulung-gulung, dan itu benar-benar terjadi. Bangunan mereka bergoyang-goyang sampai tidak waktu lama mengalami keruntuhan. Nah, dua gelombang permukaan ini sangat berbahaya ya, dan sangat merusak. Nah, ini harus kita waspadai, dan oleh karena itu di dalam strategi bangunan tahan gempa ini juga harus kita akomodasi ya. Jadi bangunan yang kokoh, yang tangguh terhadap gempa itu ya yang kira-kira dengan adanya gelombang-gelombang permukaan ini tidak menjadikan dia sangat rentan ya. Misalnya dia di dalam bangunan tahan gempa juga tidak diizinkan kita memiliki bangunan yang terlalu luas, yang terlalu lebar ya, sehingga ujung satu dengan ujung yang lainnya akan saling memiliki gerak yang saling berbeda ya. Atau bangunan yang terlalu gemuk, terlalu kurus dan seterusnya, itu juga tidak diizinkan. Di dalam bangunan tahan gempa memang yang paling memiliki kerentanan yang sangat rendah ya, yang paling aman itu adalah bangunan-bangunan yang reguler, bentuknya simetri, luasannya, bentuknya, struktur ruang-ruangannya dan seterusnya simetri. Tetapi tentu saja itu tidak disukai ya bagi kita yang membangun, itu mestinya menginginkan bangunannya yang artistik ya. Maka oleh karena itu, nah di dalam perhitungan nanti juga akan kita pertimbangkan dengan berbagai pertimbangan tentang irregularitasnya ya, ketidakreguleran dari bangunan itu. Oke, begitulah bangunan tentang gelombang. Nah, ini sedikit kita berikan gambaran perbedaan kedatangan dari gelombang primer dan gelombang sekunder, kira-kira seperti inilah ya. Jadi ini cara mengukur, dapat diukur gelombang kedatangan dari P wave dan S wave itu sekitar 33,5 second atau setengah menit. Oke, saya rasa itu tentang gelombang gempa. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bahayanya dampak gempa bumi terhadap kerusakan struktur. Kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.